Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, di video kali ini kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan panduan seleksi beasiswa LPDP tahun 2021 yang ada di tahap kedua. Jadi teman-teman yang udah persiapan dan mau apply beasiswa LPDP di tahap 2 di tahun 2021 ini sudah bisa mulai membuat akun atau registrasi pendaftaran karena sudah dibuka. Jadi teman-teman yang mau info lengkapnya jangan lupa terus simak videonya sampai habis teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sharing berkaitan dengan informasi yang sudah diupdate oleh LPDP. Untuk informasi lengkapnya teman-teman juga bisa lihat di halaman resminya LPDP, juga di Instagramnya LPDP di @lpdp_ri. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan coba lihat. Di sini ada perbedaan antara tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1, persyaratan umumnya itu telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 untuk beasiswa magister, program magister atau S2 untuk beasiswa doktor, atau diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 langsung doktor dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya adalah perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Nah, untuk di tahap 2 ini ada sedikit perbedaan. Jadi untuk di tahap 2 ini teman-teman harus menyelesaikan studi program diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 untuk beasiswa magister dan program magister atau S2 untuk beasiswa doktoral atau diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 langsung doktoral. Nah, bagi teman-teman pendaftar dari diploma 4 atau sarjana yang langsung doktoral itu wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama, teman-teman itu memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan dan juga memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar doktoral atau S3 beasiswa pendidikan. Selanjutnya juga sama. Untuk di tahap 1 dan di tahap 2 pun tidak diperkenankan untuk teman-teman yang sedang menempuh studi atau ongoing, baik itu program magister maupun untuk program doktor. Sekarang berkaitan dengan LOA. Nah, untuk LOA sendiri, untuk di tahap 1 itu LOA ini adalah surat resmi dari perguruan tinggi atau official admission, di mana surat itu tuh menyatakan bahwa seseorang itu telah diterima di perguruan tinggi tersebut dengan tanpa persyaratan lagi, yang memuat di dalamnya itu adalah nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta intake studi. Nah, sedangkan untuk di tahap kedua ini, tolong teman-teman cek lagi ketika teman-teman dapat LOA. Nah, LOA itu sama seperti di tahap 1, menyatakan bahwa teman-teman itu telah diterima sebagai mahasiswa
di perguruan tinggi tersebut dengan tanpa persyaratan kembali. Nah, kecuali mungkin ada persyaratan seperti sponsor pendanaan atau mungkin dokumen fisik ijazah dan transkrip nilai jenjang studi sebelumnya, dan atau persyaratan tambahan yang kira-kira tidak akan beresiko mengubah status diterimanya teman-teman sebagai mahasiswa pada program studi yang teman-teman tuju, serta memuat kalau misalkan di tahap 1 mungkin ada sedikit gitu ya, tapi kalau untuk di tahap 2 ini diharuskan benar lengkap gitu, yang terdiri dari nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta ada juga memuat durasi studi, lamanya studi. Lalu ada juga tercantum permulaan studi dan juga akhir studi. Jadi mungkin lebih terperinci lagi ketika teman-teman yang mau daftar di gelombang 2 ini. Jadi dicek ya, barangkali teman-teman atau punya LOA dan LOA-nya itu ternyata tidak selengkap gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman masih mengacu di tahap 1. Jadi coba cek lagi semua di tahapan 2, bukletnya diunduh lagi agar persyaratan yang dipersyaratkan di tahap 2 ini dapat teman-teman lengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Selanjutnya berkaitan dengan format surat pernyataan. Untuk format surat pernyataan untuk di tahap 1, teman-teman itu mengunduh lalu print out surat pernyataan dan teman-teman tanda tangan lalu di-scan baru dikirim. Nah, sedangkan untuk di tahap 2 itu akan lebih diberikan kemudahan lagi karena nanti teman-teman akan menandatangani atau menyetujui surat pernyataannya itu yang ada pada aplikasi pendaftarannya saat nanti akan melakukan submit. Dan poin-poinnya itu akan nanti terlampir. Jadi teman-teman tidak perlu lagi nanti print out, tanda tangan, scan, tapi nanti sudah tersedia di dalam aplikasi pendaftarannya. Selanjutnya adalah tabel dokumen. Untuk di tabel dokumen sendiri, ada teman-teman kalau lihat di buklet itu ada tabel berupa dokumen apa saja yang nantinya harus disubmit ketika melakukan pendaftaran atau mengikuti seleksi administrasi. Nah, di tabel dokumen itu teman-teman untuk yang di tahap 1 itu bisa melihat bahwa harus menulis personal statement. Lalu untuk di tahap 2 sendiri, untuk menulis personal statement itu tidak ada format khusus. Lalu bagi lulusan luar negeri itu wajib melampirkan hasil konversi IPK yang dikonversi melalui itu tautannya udah ada. Jadi teman-teman nanti tinggal copy paste dan juga dilampirkan bersamaan dengan transkripnya. Lalu untuk di tahap 1 sendiri itu tidak ada gitu, baru ada di tahap 2. Selanjutnya untuk transkrip nilai S1 ataupun S2 itu asli atau legalisir. Sedangkan untuk di tahap 2 sendiri itu merupakan scan transkrip nilai S1 atau S2 dan bukan transkrip profesi. Nah, ini mungkin perlu teman-teman pahami juga karena pernah ada kejadian jadi salah gitu ya, salah penafsiran, dan yang di scan itu ternyata bukan transkrip ijazah tetapi transkrip profesi, dan itu juga menjadi kesalahan fatal juga. Bisa jadi itu adalah salah satu poin atau salah satu juga hal yang menyebabkan tidak lolosnya beasiswa LPDP, terutama di seleksi administrasinya. Nah, selanjutnya untuk di tahap yang kedua juga ada pembaruan, yaitu jika pendaftar itu mengunggah LOE unconditional ternyata tidak sesuai tuh dengan ketentuan LPDP, maka LOE itu tidak dianggap atau diabaikan. Nah, jadi teman-teman yang misalkan nanti sudah punya LOE dan ternyata LOE itu tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, apakah misalkan tidak sesuai dengan ketentuan awal perkuliahan dari LPDP, maka itu dianggap diabaikan. Sedangkan waktu di tahap 1 itu tidak ada peraturan seperti ini. Jadi teman-teman yang tidak sesuai masih bisa melakukan
dan statusnya nanti itu menjadi belum memiliki LOE. Jadi sayang banget ya kalau misalkan teman-teman itu udah punya LOE, ternyata LOE-nya teman-teman gak cek dan tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, seperti ketentuan awal perkuliahan dari LPDP itu sendiri, maka teman-teman nanti dianggap sama aja kayak teman-teman yang belum punya LOE. Jadi teman-teman yang mau apply terkhusus di gelombang 2 ini, teman-teman jangan hanya terpaku dengan buklet yang sudah pernah teman-teman download di tahap 1. Jadi dicek lagi, teman-teman berfokus di bukletnya yang di tahap 2 ini. Dan teman-teman coba print out lagi, coba dipahami lagi, dan dicek barangkali seperti ini udah dikasih penjelasan ya dari LPDP-nya sendiri bahwa ada beberapa perbedaan antara tahap 1 dengan tahap 2, agar teman-teman juga nanti sesuai gitu apa yang memang dipersyaratkan di tahap 2 ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dan semoga yang apply diberikan kelancaran. Terima kasih, terus tonton video Sobat Ilmu.